Sistem reproduksi pada pria terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, kandung kemih, ureter, dan kelenjar kelamin. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ bagian luar dari alat reproduksi pria. Penis merupakan saluran seperti halnya sebuah pipa. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis. Letak skrotum yaitu di antara penis dan juga anus. Yang ketiga ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam organ reproduksi. Testis ini memiliki bentuk oval. Testis terletak di bagian dalam skrotum. Yang keempat ada epididymis. Bagian ini adalah bagian organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Saluran epididymis berada pada skrotum dan juga berada di luar testis. Yang kelima ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran organ reproduksi. Vas deferens biasa berbentuk seperti layaknya tabung. Fungsi dari vas deferens antara lain sebagai jalannya sperma ke vesikula. Yang keenam ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ tubuh yang mengumpulkan urin dari ginjal sebelum dibuang. Urin memasuki kandung kemih lewat ureter dan keluar lewat uretra. Kandung kemih atau buli-buli merupakan organ berongga yang terdiri atas 3 lapisan otot destrusor yang saling beranyaman. Ia terletak tepat di belakang pubis di dalam rongga pelvis. Kandung kemih dapat menyimpan urin orang dewasa pada umumnya kurang lebih 500 ml. Secara anatomi, kandung kemih terdiri atas 3 permukaan, yaitu permukaan superior, permukaan inferior lateral, dan permukaan posterior. Yang ketujuh ada ureter. Ureter merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih menuju penis. Saat buang air kecil, urin kemudian akan dialirkan keluar tubuh melalui meatus uretra atau lubang di ujung penis. Yang kedelapan ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin merupakan organ pada kelamin pria. Kelenjar kelamin memiliki 3 bagian. Apa saja sih 3 bagian itu? Bagian yang pertama adalah vesicula seminalis atau sering juga disebut kantung air mani. Vesicula seminalis merupakan sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan 50-60% dari volume total cairan semen yang berwarna jernih dan kental. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar kelamin terbesar pada pria yang menyumbang 15% dari volume total cairan semen. Yang ketiga adalah kelenjar bulbouretral atau Cowper. Kelenjar bulbouretral merupakan sepasang kelenjar kecil yang mengeluarkan cairan sebelum penis mengeluarkan sperma. Secara anatomi, sistem reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal, pertama, mons pubis. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah sentral simfisis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mons pubis terdiri oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. 2. Labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis dan keduanya menutup prima pudendi atau pudendal cleft. 3. Labia minora. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vaginae. Klitoris terletak dorsal dari commissura arterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan glans klitoris. Glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina.
Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rahim. Fungsi vagina adalah sebagai jalan lahirnya bayi. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. Uterus atau rahim pada wanita tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau serviks. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan korpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium. Vulva meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat dilihat, mulai dari pubis sampai perineum. Tuba Fallopi atau oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Di ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulatan yang disebut folikel. Tiap folikel mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Perineum adalah daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus, berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Himen atau selaput darah terletak di sekitar introitus vagina atau lubang vagina. Terdapat beberapa bentuk himen, di antaranya himen anular, himen septal, himen cribriformis, dan himen paraus. Proses menstruasi. Remaja perempuan yang mengalami masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi ini terjadi? Ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium matang. Sel telur akan dikeluarkan oleh ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut dengan menstruasi. Proses pembuahan. Sel telur keluar dari ovarium ditangkap oleh infundibulum ke dalam tuba Fallopi dan menunggu sperma datang di ampula tuba. Sperma dilepaskan dalam satu ejakulasi, namun hanya beberapa ratus ribu yang hanya sampai ke kampu uteri atau badan rahim yang sampai ke tuba Fallopi. Kemudian hanya satu sperma yang dapat masuk ke sel telur. Setelah bertemu akan membentuk zigot atau hasil pertemuan sel ovum dan sperma. Selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami pembelahan pada hari keempat. Zigot berubah menjadi brasetista yang terdiri dari tropoblas atau plasenta, embrio yang menempel pada dinding rahim. Di sini, zigot berkembang menjadi janin atau embrio.